Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah pengembangan kurikulum akan membahas materi kepada kalian tentang prinsip dan pengembangan kurikulum. Dalam prinsip dan pengembangan kurikulum ada beberapa materi yang perlu kita bahas, yaitu yang pertama tentang pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Yang kedua, yaitu tentang pengertian sumber prinsip pengembangan kurikulum. Yang ketiga, yaitu tentang macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Yang keempat, yaitu tentang tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Yang kelima, tentang pendekatan pengembangan kurikulum. Yang keenam, yaitu tentang tujuan pendekatan kurikulum. Dan yang terakhir, yaitu tentang jenis-jenis pendekatan pengembangan kurikulum. Baik, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak pembahasan materi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu tentang pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum adalah proses identifikasi, analisis, sintesis, evaluasi, pengambilan keputusan, dan kreasi elemen-elemen kurikulum. Jika proses pengembangan kurikulum ingin berjalan secara efektif dan efisien, maka para pengembang kurikulum harus memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, baik yang bersifat umum maupun khusus. Pengertian sumber prinsip pengembangan kurikulum. Sumber prinsip pengembangan kurikulum yang dikemukakan oleh Olivia dapat dikategorikan bahwa hanya ada dua, yaitu yang pertama sumber ilmiah, yaitu penelitian, data-data empiris, dan informasi faktual. Dan yang kedua sumber non-ilmiah, yaitu cerita rakyat, legenda, mitos, dan lain-lain. Sedangkan menurut Sukmadinata, sumber prinsip pengembangan kurikulum diantaranya kehidupan dan pekerjaan orang dewasa, budaya masyarakat, anak sebagai pusat atau sumber kegiatan pembelajaran, pengalaman penyusunan kurikulum sebelumnya, tata nilai di masyarakat, dan kekuasaan sosial politik tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ika. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Pada PowerPoint ini dijelaskan bahwa macam-macam prinsip pengembangan kurikulum itu ada 5. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Yang kedua prinsip fleksibilitas. Yang ketiga prinsip kontinuitas. Yang keempat prinsip praktis kurikulum. Dan yang terakhir yaitu prinsip efektivitas. Untuk yang pertama yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi adalah prinsip kesesuaian. Kurikulum merupakan realnya pendidikan yang membawa siswa menuju hidup yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, serta membekali siswa supaya mempunyai afektif, kognitif, dan psikomotor yang sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan juga harapan masyarakat. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas artinya bahwa kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar apa yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel. Dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang dari peserta didik. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendak berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas yang lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang pendidikan yang lainnya, juga antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Prinsip yang keempat yaitu prinsip praktis kurikulum.
Prinsip ini adalah prinsip yang harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dan biayanya juga murah. Prinsip praktis ini juga disebut sebagai prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi yaitu mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum itu dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat yang sederhana, dan biayanya pun juga murah. Macam prinsip yang terakhir yaitu prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas adalah prinsip yang merujuk pada pengertian kurikulum, bahwa pengertian kurikulum itu selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Walaupun kurikulum tersebut harus murah dan juga sederhana, tetapi keberhasilan pencapaian tujuan tetap harus diperhatikan. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum ini baik secara kuantitas maupun kualitas. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum menurut tim pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran tahun 2009 ada 3, yaitu A. Anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh, whole truth. B. Anggapan kebenaran parsial, partial truth. C. Anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian, hipotesis. Yang kedua, tentang pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan pengembangan kurikulum adalah proses penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, tujuan pendekatan kurikulum. Tujuan pendekatan pengembangan kurikulum adalah untuk mempelajari dan menggambarkan semua sumber pengetahuan dan pertimbangan tentang tujuan-tujuan pengajaran, baik yang berkenan dengan mata pelajaran maupun kurikulum secara menyeluruh. Kemudian, jenis-jenis pendekatan pengembangan kurikulum. Jenis-jenis pendekatan pengembangan kurikulum ada 4 diantaranya. Yang pertama, pendekatan subjek akademis. Yang kedua, pendekatan humanistis. Yang ketiga, pendekatan teknologis. Yang terakhir, pendekatan rekonstruksi sosial. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila kelompok kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.